Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rayhan Desi Ramadullah dengan NIM 2510-000032 Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan mengerjakan sekaligus mempresentasikan tugas tes matematika dasar dari dosen pengampu Bu Nungki Anindya Sari, yaitu mencari data kelompok mean, median, modus, varian, dan simpangan baku. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Langsung saja kita cari nilai XI atau nilai tengah, teman-teman, sama dengan buka kurung, nilai tepi bawah dijumlahkan, nilai tepi atas lalu dibagi dua, lalu kita langsung saja scroll ya teman-teman. Kita scroll teman-teman, lalu kita mencari nilai FI dikali XI di bawah kurung, nilai FI lalu dikali XI tutup kurung, enter. Lalu kita scroll lagi ya teman-teman, kita scroll ke bawah, langsung rumus sum buah kurung scroll dari atas ke bawah, tutup kurung, enter. Ini dia hasil dari nilai FI dikali XI ya teman-teman. Lalu kita langsung mencari mean ya teman-teman. Cara mencarinya adalah nilai sama dengan buah kurung nilai FI dikali XI terus dibagi FI. Langsung saja kita buka kurung, nilai FI XI dibagi nilai FI tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 77,5. Nilai X barnya atau nilai rata-ratanya adalah 77,5. Langsung saja kita lanjut ke median. Kita akan mencari nilai tepi bawah 1/2n, frekuensi kumulatif, dan interval. Berikut adalah penjelasannya ya teman-teman. Langsung saja kita mencari tepi bawah. Tepi bawah adalah angka yang paling sering muncul. Tepi bawah yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, tepi atas. Yang paling sering muncul adalah 70-74. Kita warnai terlebih dahulu agar mudah mengingatnya. Kita warnai, kita scroll, terus kita warnai biar mudah mengingatnya. Waduh, ini salah teman-teman. Salah, ini kita ulangi. Kita ulangi warnai. Kita warnai lagi teman-teman. Lalu rumusnya adalah dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 69,5. Itu adalah hasil tepi bawahnya. Lanjut, kita mencari 1/2n ya teman-teman. 1/2n adalah hasil dari FI dibagi menjadi 2, yaitu hasilnya 10. Lalu kita mencari frekuensinya ya teman-teman. Frekuensi garis median adalah 4, angka yang paling sering muncul. Lalu kita mencari frekuensi yang kumulatifnya ya teman-teman, atau sebelum garis median di atas 4, yaitu 3.
Lalu kita mencari intervalnya. Interval adalah lebar kelas dari 60 ke 64, berarti nilainya adalah 5 ya teman-teman. Kemudian kita jumlahkan semuanya di sini. Ini adalah rumusnya. Tepi bawah ditambah nilai 1/2n ini langsung dikurangi nilai frekuensi saja teman-teman, hasilnya menjadi 6 dibagi nilai frekuensi kumulatif yaitu 3 tutup kurung dikali nilai interval yaitu 5, langsung enter, hasilnya adalah 79,5. Ini adalah hasil dari tata kelompok median ya teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke tata kelompok modus. Kita akan mencari hasil dari data kelompok modus ya teman-teman. Kita akan mencari D1 dan D2 terlebih dahulu. D1 adalah frekuensi kelas sebelum dan D2 adalah frekuensi kelas sesudahnya. Dikarenakan TB dan interval sudah kita temukan tadi di data median, jadi kita tidak usah mencarinya lagi teman-teman. Langsung saja kita mencari data D1 frekuensi kelas sebelumnya, yaitu di atas angka 4 kita tandai dulu frekuensi kelas modusnya. Kita warnai terlebih dahulu. Yaitu D1 adalah frekuensi kelas sebelumnya yaitu 3. 4 dikurangi 3 yaitu menjadi 1. Lalu kita mencari D2. Nah, sedangkan D2 itu adalah kebalikan dari D1 kelas sesudahnya, yaitu di bawah 4. 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Lalu kita jumlahkan. Ini dia rumusnya teman-teman. TB ditambah bawah kurung D1 dibagi 2 karena hasil dari D1 ditambah D2 adalah 2, maka dibagi 2 lalu tutup kurung dikalikan dengan interval, hasilnya adalah 72. Hasil dari tata kelompok modus adalah 72 teman-teman. Lanjut kita ke tata kelompok varian. Kita akan mencari nilai XI dikurangi X bar. Langsung saja kita mencari nilai XI dikurangi X bar sama dengan buka kurung nilai XI dikurang X bar. X barnya yaitu 77,5. X barnya adalah nilai rata-rata dari data kelompok median, terus dan seterusnya. Dikarenakan Excel saya belum update teman-teman, jadi kita manual.
dikurangi X bar terus sama dengan buah kurung 77 dikurangi X bar tutup kurung enter sama dengan 82 dikurangi X bar terus sama dengan buah kurung 87 dikurangi X bar lagi teman-teman. Dikarenakan Excel saya tidak bisa di scroll langsung, jadi kita manual. Buah kurung 92 dikurangi X bar tutup kurung, lalu ini sama dengan buah kurung 97 dikurangi X bar tutup kurung. Waduh, salah, ulang-ulang. Sama dengan buah kurung 97 dikurangi X bar tutup kurung, dan ini adalah hasil akhir dari XI dikurangi X bar ya teman-teman. Lanjut kita mencari XI dikurangi X bar pangkat 2 sama dengan buah kurung nilai XI X, nah di pangkat 2 tutup kurung. Lanjut kita scroll ke bawah, nah langsung saja kita mencari nilai FI dikali XI X bar pangkat 2. Langsung saja sama dengan nilai FI dikali nilai XI X pangkat 2 tutup kurung enter. Lanjut kita scroll sampai bawah, nah lanjut kita jumlahkan semuanya, sum buah kurung, kita scroll dari atas ke bawah tutup kurung enter. Nah itu adalah hasil dari FI kali XI X bar pangkat 2 teman-teman. Langsung saja kita mencari nilai variannya. Ini adalah rumus nilai varian, yaitu FI dikali XI ya pangkat 2. Ini hasilnya teman-teman, 102,25. Lanjut kita mencari simpangan baku, kita hanya mengkuadratkannya saja teman-teman, sama dengan SKRT buah kurung nilai varian salah sama dengan SKRT buah kurung varian tutup kurung enter. Itu adalah nilai simpangan bakunya teman-teman, 10,11. Jadi kesimpulannya adalah nilai rata-rata min sebesar 77,5 menunjukkan bahwa secara umum performa data berada pada kisaran nilai tersebut. Ini menjadi gambaran pusat data secara keseluruhan, dan median sebesar 79,5 lebih tinggi dari mean, sehingga distribusi data sedikit miring ke kiri left skewed. Artinya ada beberapa nilai rendah yang menurunkan rata-rata, dan modus sebesar 72, berarti nilai yang paling sering muncul dalam data adalah 72. Ini juga menunjukkan bahwa sebagian data berada pada nilai yang lebih rendah
dari rata-rata, dan varian sebesar 102,25 menunjukkan tingkat penyebaran data yang cukup sedang. Semakin besar varian, semakin tersebar nilai-nilai dari rata-rata. Dan yang terakhir, simpangan baku sebesar 10,11 menunjukkan bahwa rata-rata penyimpangan data dari main adalah sekitar 10 poin. Ini berarti variasi nilai antar data termasuk kategori moderate, tidak terlalu homogen, tetapi juga tidak terlalu menyebar ekstrim. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.